Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita sekarang tentang notasi tensor dan operasi tensor. Notasi tensor dan operasi-operasi dari tensor. Kita akan masuk pada suatu konvensi dari somasi yang disebut sebagai somasi Einstein atau konvensi penyebelahan Einstein, bahwa komponen-komponen tensor itu diungkapkan dalam bentuk indeks, ya, seperti A, I, J, dan seterusnya. Kemudian dalam operasi perkaliannya kita mengikuti suatu konvensi yang disebut sebagai konvensi penyebelahan Einstein, bahwa penjumlahan dilakukan terhadap indeks yang muncul dua kali dalam satu suku. Misalnya AII, berarti ada dua indeks dalam suku ini, berarti kita lakukan penjumlahan dengan I dari 1 sampai 3. Jadi A11 tambah A22 tambah A33. Itu juga AJJ dan seterusnya. AJJ juga gitu. AJJ kalau sama indeksnya, berarti A11 tambah A22 tambah A33. Nah, itu juga dengan XI, ya, XI itu berarti XI berarti sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 atau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah, begitu juga A, I, J, B, JK, berarti ini ada indeks yang sama, muncul dua kali. Berarti penjumlahan berdasarkan J, ini tetap, berarti sama dengan A, I, J, B, JK, itu sama dengan A ini tetap, biar dalam bentuk variabel, J-nya mulai dari 1, A, 1K, tambah A, I, 2, A, 2K, tambah AI 3, A3K. Itu juga dengan ini. Ini berarti indeksnya sama, muncul 1, berarti sama dengan yang dijumlahkan adalah J-nya. Do U, do XJ, do XJ, do XI aksen itu berarti do U, do X1, do X1, do X aksen I, tambah do U, do X2, do X2, do X aksen I, tambah do U, do X3, do X3, do X aksen I. Jadi yang tetap tapi ini bergerak dengan masih penjumlahan. Nah, itu juga ini, itu artinya seperti ini. Jadi kalau diungkapkan ini, perhatikan bahwa I muncul dua kali, berarti dia melakukan puncak terhadap I, J juga muncul dua kali, K juga muncul dua kali, 1, 2, dan L juga dua kali, L1, sudah ini satu suku ini. Berarti penjumlahan dilakukan terhadap I, J, K, dan L, ini dia. Jadi setiap indeks yang muncul dalam kali dalam satu suku, maka penjumlahan dilakukan terhadap indeks itu. Nah, indeks yang jumlahkan itu sebagai dummy index, sementara indeks yang tidak dijumlahkan sebagai free index atau indeks bebas. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa rang dari tensor itu ditentukan oleh indeks bebasnya atau ditentukan oleh free index. Dummy index justru mengurangi atau menurunkan rang dari tensor. Misalnya, kalau A, I, J ini adalah tensor rang 2. Jadi, kalau A, I itu menjadi tensor rang 1. Ya, seperti A, I, J, B, K, L ini adalah tensor rang 4. Tapi kalau kita ambil begini, A, I, J, B, J, L, maka itu menjadi tensor rang 2. Karena ini dummy index tidak
ikut dalam rang satu sensor. Yang menentukan rang tensor adalah indeks I dan L yang merupakan indeks bebasnya atau free index. Sekarang misalkan S-aksen adalah sistem koordinat hasil rotasi dari sistem koordinat S. Keduanya dihubungkan dengan transformasi vektor berikut. V aksen I sama dengan AIJ VJ. Ini menggunakan notasi Einstein. Itu berarti kita ketahui bahwa maksudnya adalah V aksen I sama dengan summasi J dari 1 sampai 3 AIJ VJ. Setiap vektor V dapat dinyatakan dalam vektor-vektor basis dari sistem koordinat S dan S-aksen. Itu V sama dengan V1E1 tambah V2E2 tambah V3E3. Atau V1 aksen E1 aksen, V2 aksen E2 aksen tambah V3 aksen E3 aksen. Dengan EI dan E aksen J adalah vektor-vektor basis dalam sistem koordinat S dan S aksen. Ya, jadi E itu berarti I, J, K sebelumnya. Dan juga I aksen itu berarti I aksen, J aksen, dan K aksen. Nah, vektor V berhubungan dengan dua vektor kolom 3 elemen, yaitu V dalam koordinat S sama dengan V, yaitu matriks kolom V1, V2, V3, dan V dalam koordinat S aksen, yaitu V aksen sama dengan V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen. Dan sebelumnya, jika kita set A sama dengan ini, maka V aksen sama dengan A kali V. Sekarang komponen vektor EJ dalam sistem koordinat S secara natural adalah EJS sama dengan delta 1J, delta 2J, delta 3J untuk matriks kolom. Dengan delta itu adalah delta Kronecker, yaitu ini delta Kronecker, delta IJ sama dengan 1 jika I sama dengan J, dan 0 jika sebaliknya. Dan demikian, contohnya E1S adalah delta 11, delta 21, delta 31, sesuai dengan ini. Ini J-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi E1S itu adalah 1, 0, 0. Nah, kalau kita perhatikan rotasi koordinat pada bidang XY, jadi dengan Z sebagai sumber rotasi, maka persamaan transformasi seperti ini. X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan cos theta min sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1, X, Y, Z. Kalau kita pilih sudut theta-nya 90 derajat misalnya, maka X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan 0, min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, X, Y, Z. Maka kalau kita pilih Y1, 100, maka persamaannya menjadi ini. E1 aksen itu sama dengan 0, min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 dari 1, 0, 0. Hasilnya ini kali ini 0, ini kali min 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Jadi ini sama dengan 0, kemudian ini kali 1, 1, tambah 0, tambah 0, 1, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, jadi 0 hasilnya. Sesuai dengan ini, jadi ini. Nah, itu berarti secara umum, untuk rotasi koordinat yang lebih umum, di mana vektor satuan dalam koordinat S-aksen adalah hasil transformasi dari vektor satuan dan koordinat S melalui hubungan persamaan EK S-aksen sama dengan A EKS, dengan A itu adalah matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan A31, A32, A33.
Sementara EK itu memenuhi matriks kolom delta 1K, delta 2K, delta 3K. Seperti yang di sini. Jadi kita lihat komponen vektor satuan dalam arah S yang kita berumum dengan indeks J, yaitu EJ S sama dengan E1J, E2J, E3J. Itu berarti E1S-nya untuk J sama dengan 1, berarti ini 1, 1, 1, berarti delta 11, delta 21, delta 31 sama dengan 1, 0, 0. Untuk E2S berarti J-nya 2, maka hasilnya delta 12, delta 22, delta 32. Hasilnya ini 1, ini 0, ini 0. Jadi 0, 1, 0. Itu juga E3S sama dengan delta 13, delta 23, delta 33. Hasilnya 0, 0, 1. Di sisi lain, A adalah A11, A12, A13, sampai A33. Maka komponen vektor satuan dalam koordinat S-aksen kita lambangkan dengan EK secara umum, memenuhi persamaan transformasi tensor, yaitu EK S-aksen sama dengan A EKS. Jadi untuk K sama dengan 1, misalnya E1 S-aksen sama dengan A E1S. Itu berarti ini A-nya, ini E1-nya. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Delta 11, delta 21, delta 31. Nah, ini hasilnya ada perkalian matriks biasa, baris kali kolom. Hasilnya ini. Untuk yang pertama, baris kedua kali kolom. Hasilnya ini. Baris ketiga kali kolom, hasilnya ini. Ini adalah A11 delta 11 tambah A12 delta 21 tambah A13 delta 31. Nah, ini bisa diungkapkan dalam summasi Einstein, jadi AIJ delta JI. J ini bergerak dari 1 sampai 3. Begitu juga dengan yang tengah dan yang bawah. Seperti ini. Dan ini kita ketahui nilai ini 0, sementara ini 1. Jadi ini A11. A21 dikali delta 1, ini hasilnya ini 1, berarti ini A21, sementara yang lain 0. Itu juga yang lain ini 0, ini 1. Jadi hasilnya adalah A11, A21, A31. Hal yang sama berlaku untuk E2 dalam koordinat S-aksen. Itu adalah A12, A22, A32, dan E3 dalam koordinat S-aksen adalah A13, A23, A33. Secara umum, EK dalam S-aksen adalah A EKS, hasilnya adalah A1J delta JK, A2J delta JK, A3J delta JK, hasilnya A1K, A2K, A3K. Jadi sudah kita peroleh EK S-aksen sama dengan A EKS sama dengan A1K, A2K, A3K secara umum. Artinya E1 S-aksen sama dengan A11, A21, A31, E2 S-aksen sama dengan A12, A22, A32, E3 S-aksen sama dengan A13, A23, A33. Nah, sekarang jika kita nyatakan setiap kolom pada matriks A sebagai vektor, yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3 masing-masing kita nyatakan sebagai vektor, yaitu
A1 adalah kolom 1, A11, A21, A31, A2 adalah A12, A22, A32, A3 adalah A13, A23, A33. Ini A1, vektor A1, ini vektor A2, ini vektor A3. Nah, dengan demikian, ini mirip dengan ini juga dengan ini dengan ini. Artinya E1 S-aksen sama dengan A1, E2 aksen sama dengan A2, dan E3 S-aksen sama dengan A3. Atau secara umum, EK S-aksen sama dengan AK. Selanjutnya, karena vektor-vektor satuan dalam S adalah ortonormal, artinya ortogonal dan bernilai normal, dinilai totalnya sama dengan 1, maka vektor-vektor ini juga harus ortonormal untuk semua sistem koordinat. Jadi tidak hanya ortonormal dalam koordinat S, tapi juga ortonormal dalam koordinat S-aksen. Artinya, dot produk dari vektor-vektor satuan itu adalah EI dot EJ sama dengan delta EJ. Itu EI dot EJ sama dengan delta EJ. Artinya hanya akan menilai 1 jika E1 dot E1, E1 dot E2 sama dengan 0, E1 dot E3 sama dengan 0. Itu juga E2 dot E1 sama dengan 0, E2 dot E2 sama dengan 1, E2 dot E3 sama dengan 0. Itu seterusnya. Nah, ini dalam koordinat, ini berarti dalam koordinat S, ini berarti E1S, ini EJ adalah EJS. Dan karena dia juga harus ortonormal untuk koordinat S-aksen, maka sesuai dengan ini, maka ini juga berarti sama dengan EI dalam S-aksen, EJ dalam S-aksen. Nah, EI dalam S-aksen adalah AI, sementara EJ dalam S-aksen adalah AJ. Jadi ini dalam koordinat S, dan ini adalah dalam koordinat S-aksen. Dan masing-masing ini adalah vektor kolom pada matriks A. Dengan demikian, karena AI dot AJ sama dengan delta IJ juga, berarti vektor ini ortogonal dan normal, atau dikatakan ortonormal juga. Dengan demikian, vektor-vektor A adalah juga ortonormal, yaitu membentuk 3 serangkai ortonormal. Tentunya kalau kita kalikan komponen-komponennya, A beta 1 dikali A beta 1, itu berarti A11, A11, tambah A21, A21, tambah A31, A31 hasilnya 1. Sementara A yang lain, A beta 1, A beta 2, itu A11, A12, A21, A22, dan A31, A32 sama dengan 0. Itu juga yang lain. Sama dengan 0 juga. Sekarang kita membahas tentang kontraksi tensor. Kita lihat apa yang dimaksud dengan kontraksi tensor ini. Perhatikan kita sebelumnya sudah punya tensor rang 4, yaitu T aksen alfa beta gamma delta sama dengan sigma IJKL alfa 1 A alfa I A beta J A gamma K dan A delta L TIJKL, atau dalam somasi Einstein seperti ini tambah tanda sigma. Sekarang misalkan delta itu sama dengan beta, maka persamaannya menjadi T aksen alfa beta gamma beta sama dengan A alfa I A beta J A gamma K dan A beta L TIJKL. Nah, perhatikan ini dengan ini, itu jadi A beta J sama A beta L. Nah, kalau kita lihat
Itu bisa ditulis begini, A beta J, A beta L. Ini menggambarkan summasi Einstein dengan beta sebagai dummy indeks di sini. Itu berarti betanya bergerak dari 1 sampai 3, maka dia menjadi A1J, A1L tambah A2J, A2L tambah A3J, A3L. Nah, sekarang kita lihat, kalau seandainya J-nya 1, L-nya 1, itu berarti A11, A11, A21, A21, A31, A31. Ini sama dengan 1. Sebagaimana diketahui bahwa vektor kita ortonormal. Nah, vektor normal. Demikian juga A beta 1, A beta 2 sama dengan A11, A12, A21, A22, dan A31, A32 ini sama dengan 0, karena ini beda. Indeksnya beda. Indeks I, ini indeks J dan L-nya beda. Hasilnya 0. Kalau indeks J dan L-nya sama, hasilnya 1. Nah, dengan demikian, yang dua ini bisa dinyatakan dalam bentuk delta JL, hal yang berarti dia akan sama dengan 1 jika J sama dengan L, dan 0 jika J tidak sama dengan L. Maka persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk A alpha I A gamma K delta JL T I J K L sama dengan A alpha I A gamma K T I J K J saja, karena J sama dengan L. Yang menghasilkan ini dapat kita perhatikan hasilnya dengan menyamakan indeks delta sama dengan beta, maka persamaan transformasinya menjadi T aksen alpha beta gamma beta sama dengan A alpha I A gamma K delta JL T I J K L sama dengan A alpha I A gamma K T I J K J. Nah, kita lihat di sini hanya ada dua faktor A, yaitu 1 dan 2. Karena itu tensor ini adalah tensor rang 2. Karena itu tensor T I J K J itu sama dengan tensor rang 2. Tensor rang 2 saja. Artinya tensor rang 4 bisa kita reduksi menjadi tensor rang 2 dengan menyamakan satu indeks dengan indeks yang lain. Pada kasus ini adalah indeks delta dengan beta. Proses seperti ini sebagai konstruksi akan menurunkan rang dari tensor kita. Salah satu contoh konstruksi dalam sehari-hari kita adalah dot product atau inner product dari dua vektor dalam vektor analisis atau perkalian titik dua vektor. Itu salah satu contoh konstruksi vektor. Misalnya U dot dengan V itu hasilnya skalar yang merupakan tensor OD, sementara U dan V masing-masing adalah vektor yang merupakan tensor OD1. Dengan menggalikan secara dot product antara U dan V, kita hasilkan satu tensor dot 0. Artinya rang tensornya berkurang, mengalami kontraksi. Dan kita lihat bahwa tensor-tensor itu dapat dijumlahkan dan dapat dikurangkan, tapi dengan syarat penjumlahan atau pengurangan tensor hanya bisa berlaku untuk tensor-tensor yang rangnya sama. Nah, contohnya RJKVK itu dapat dijumlahkan dengan
tensor TIJ, karena TIJ itu rangnya 2, ini juga rangnya 2. Karena walaupun pada tensor ini terdapat 4 indeks, tapi 2 indeksnya sama, sehingga yang tertinggal indeks bebasnya adalah 2, yaitu IJ. Maka tensor ini adalah tensor rang 2. Berikutnya terkait dengan question rule, yang bisa kita terjemahkan sebagai aturan pembagian, bahwa untuk setiap vektor VJ, jika kita bisa ungkapkan komponen vektor UI dalam bentuk persamaan, UI sama dengan TIJ VJ, maka TIJ adalah tensor rang 2. Jadi untuk setiap vektor VJ yang merupakan tensor rang 1, maka jika komponen vektor UI yang juga merupakan tensor rang 1 dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan UI sama dengan TIJ VJ, maka TIJ adalah tensor rang 2. Inilah salah satu contoh question rule. Kita bisa membuktikan bahwa TIJ adalah sebuah tensor melalui transformasi terhadap rotasi koordinat. Artinya TIJ ini memenuhi transformasi rotasi koordinat, atau dikatakan TIJ adalah tensor kartesian. Diberikan U alfa aksen itu sama dengan T alfa beta aksen V beta aksen. Itu samaan dalam koordinat rotasi. Yaitu persamaan ini, tapi dalam koordinat rotasinya. Jadi persamaan yang diberikan dalam koordinat S, itu UI sama dengan TIJ VJ, maka persamaan ini dalam koordinat S aksen, itu koordinat M rotasi, itu U aksen I sama dengan TIJ aksen VJ aksen, semuanya dalam aksen, semuanya dalam koordinat rotasi. Dan jika bisa diungkapkan bahwa U alfa aksen sama dengan A alfa I UI, itu berarti U itu adalah sebuah vektor. Kemudian persamaan yang terkait dengan tensor kita, yaitu UI sama dengan TIJ VJ, dengan VJ sama dengan A beta J V beta aksen, yang berarti V adalah vektor. Ingat kembali, sebuah kuantitas, misalnya X, itu merupakan sebuah vektor apabila dalam transformasi koordinatnya, itu transformasi koordinat berputar, memenuhi persamaan X aksen sama dengan AX, atau sebaliknya X sama dengan A-1 X aksen. Dengan A adalah matriks rotasinya, atau dalam notasi indeks sebutkan X aksen I sama dengan AIJ X J. Ini adalah persamaan transformasi dari sebuah vektor. Jadi, jika kuantitas X kita memenuhi persamaan ini, maka kuantitas X kita adalah sebuah vektor.
maka T aksen alfa beta V beta aksen sama dengan U aksen alfa. Itu yang ini. Sementara U aksen alfa sama dengan alfa I UI, maka ini berarti alfa I UI. Di sisi lain, UI-nya adalah TIJ VJ, maka yang ini sama dengan TIJ VJ. Di sini adalah alfa I TIJ VJ. Nah, sementara VJ sama dengan A beta J V aksen beta. Jadi, sini kita dapatkan ini dikali VJ itu di VJ-nya. A beta J V aksen beta. Nah, jika ini semuanya dipindahkan ke sisi kiri, maka itu hasilnya sama dengan 0. Artinya, ini V beta aksennya sama, maka kita dapatkan T aksen alfa beta V aksen beta dikurang A alfa I TIJ A beta J V beta aksen sama dengan 0. Itu berarti T aksen alfa beta kurang A alfa I TIJ A beta J V aksen beta sama dengan 0, atau T aksen alfa beta dikurang A alfa I A beta J TIJ sama dengan 0. Itu berarti T aksen alfa beta sama dengan A alfa I A beta J TIJ, yang merupakan persamaan transformasi tensor rang 2. Nah, dan demikian TIJ kita merupakan tensor karena dia bertransformasi sebagaimana transformasi tensor Cartesian yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, question rule ini itu sangat berguna untuk menentukan apakah suatu kuantitas merupakan komponen dari suatu tensor. Apakah suatu kuantitas yang diberikan merupakan komponen dari suatu tensor. Bayangkan X adalah himpunan komponen 3 pangkat N, artinya tensornya adalah rang N dalam 3 dimensi. Maka question rule mengatakan jika perkalian X dengan sembarang tensor akan menghasilkan tensor tidak nol, maka X itu adalah tensor. Jadi bayangkan X itu, kita belum tahu X itu apakah suatu tensor. Tapi jika kita kalikan X itu dengan sembarang tensor, hasilnya adalah sebuah tensor, maka X itu adalah sebuah tensor. Jadi jika A adalah tensor, B adalah tensor, sementara perkalian X dengan A adalah B, maka X adalah tensor. Nah, ini manfaat dari question rule atau aturan pembagian pada tensor. Kita bisa menentukan apakah suatu himpunan membentuk tensor atau tidak.